Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis ikatan-ikatan kimia dalam atom. Ikatan kimia itu terbagi menjadi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di mana ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi berdasarkan serah terima atau perpindahan elektronnya. Ikatan ini terjadi antara ion positif dan ion negatif, dan juga antara unsur logam dan non-logam ya, serta antara unsur golongan 1A dan golongan 2A yang bermuatan positif dengan golongan 6A dan 7A yang bermuatan negatif. Kita ambil contoh ya, senyawa ion ini misalnya NaCl, natrium klorida, MgCl2, magnesium klorida, CaCl2, kalsium klorida, KOH, kalium hidroksida, KCl, kalium klorida, dan yang lainnya. Kita ambil ya contohnya. Jadi kalau misalnya atom Na itu berikatan dengan atom Cl, bagaimana proses pembentukannya? Nah ini Na itu nomor atomnya kan 11 ya, konfigurasi elektronnya itu 281. Nah dengan demikian Na itu akan membentuk ion positif ya, dengan cara melepaskan satu elektron kemudian diberikan kepada Cl ya, elektron tersebut agar mencapai kestabilan. Sedangkan Cl itu kan nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya itu 287. Nah ini 7 itu supaya menjadi stabil ya, jadi Cl itu menerima satu elektron. Jadi Cl akan membentuk ion negatif dan menerima elektron dari Na agar mencapai kestabilan. Nah reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya Na itu melepas satu elektron menjadi Na plus ditambah elektron, konfigurasinya menjadi 28 karena asalnya 281 ya, dilepas 1 menjadi 28. Kemudian Cl ditambah satu elektron menjadi Cl-. Konfigurasinya kan asalnya 287. Karena menambah satu elektron ya yang diperoleh dari Na atau menangkap satu elektron, berarti konfigurasi elektronnya adalah 288. Rumus molekulnya adalah Na plus ditambah Cl- menjadi NaCl, natrium klorida. Ini hasil akhir dari terbentuknya senyawa NaCl yang stabil. Kita lihat contoh yang kedua ya. Ini atom Ca jika berikatan dengan atom S. Jadi untuk Ca ini kan nomor atomnya 20. Konfigurasi elektronnya 2882. Ca ini akan membentuk ion positif dan akan memberikan elektron kepada S agar mencapai kestabilan. Jadi ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen memiliki 3 jenis. Kita lihat ya jenis-jenis ikatan kovalen. Untuk penulisan suatu ikatan kovalen itu didasarkan pada rumus Lewis dan rumus bangun atau rumus struktur molekul. Nah rumus Lewis ini atau rumus elektron adalah rumus yang menggambarkan bagaimana keadaan elektron valensi atom-atom yang berpapasan dan saling berikatan secara kovalen. Di dalam membentuk suatu ikatan kovalen ini mempunyai simbol sebagai berikut ya. Jadi kalau garis 1 itu melambangkan ikatan kovalen biasa, kalau garis 2 itu atau garis 3 melambangkan ikatan kovalen rangkap, sedangkan tanda panah ini melambangkan ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen rangkap dan ikatan kovalen koordinat. Untuk ikatan kovalen biasa ya, kita ambil contoh. Misalnya H dengan Cl ya. Jadi H itu kan nomor atomnya 1, konfigurasinya 1. Cl nomor atomnya 17, 287. Jadi yang digambarkan adalah yang elektron valensinya saja. Untuk rumus Lewisnya ini kan H. Konfigurasi elektronnya 1, jadi digambarkan yang valensinya 1. Cl itu 287 digambarkan valensinya 7. Kalau 7 itu kan terdiri dari 3 pasang.
ya, 1 2 3 4 5 6, sementara yang satu digabungkan dengan elektron valensi dari H ya. Nah, di sini jadi ada satu pasang elektron ya yang digunakan bersama. Jadi rumus bangunnya adalah HCl. Kemudian untuk H2O. H nomor atomnya kan 1, konfigurasi elektronnya 1. O nomor atomnya 8, jadi konfigurasi elektronnya adalah 2 6. Nah, di sini kalau untuk H ini kita gambarkan 1 di sini ya berupa titik. Nah, ini H-nya ada 2. Kemudian O-nya kan 2 6. Berarti kalau 6 itu 3 pasang. 3 pasang sudah diambil 2 ya, tinggal 4 lagi. Berarti 2 pasang sebagai elektron bebas, dan di sini untuk H2O itu ada 2 pasang ya elektron yang berikatan. Jadi digambarkan seperti ini, O dengan H satu ikatan ya, O dengan H yang satu lagi satu ikatan. Untuk ikatan kovalen rangkap ya, kita perhatikan dulu. Misalnya ini oksigen, O dengan O, O2. O nomor atomnya kan 8, 2, 6. Nah, yang 6 ini berarti 3 pasang. 1, 2, 3. O yang satu lagi juga 6 ya. Elektron valensinya berarti 3 pasang. Nah, yang 2 ini ya, kita gunakan sebagai ikatan kovalen rangkap ya. Jadi ini digunakan untuk berikatan. Jadi rumus bangunnya adalah O ini ikatan rangkap 2. Jadi ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama ya untuk berikatan. Kemudian nitrogen, rumusnya N2. Jadi N dengan N, kita tahu ya bahwa N itu nomor atomnya 7, 2, 5. Kalau 5 itu supaya stabil ya, berarti kurang 3. Jadi kita gunakan 3 pasang elektron di sini yang dipakai bersama untuk berikatan sehingga stabil ya. Jadi kalau 5 diambil 3 berarti sisanya 2. 2 itu berarti 1 pasang. Ini N yang ini juga sama 1 pasang ya. Berarti ada 3 elektron yang dipakai atau digunakan bersama untuk berikatan sehingga stabil. Nah, rumus bangunnya adalah seperti ini, N dengan ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian yang ketiga yaitu ikatan kovalen koordinat ya, dimana ikatan kovalen koordinat ini adalah ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari salah satu atom. Kita ambil contoh ya, ini N. NH4+. N kan nomor atomnya 7, 2, 5. Kemudian H nomor atomnya 1, konfigurasi elektronnya 1. Jadi di sini hanya ada 4. Ya, jadi di sini ada pasangan elektron yang digunakan bersama ya, dari H juga dari N. Ini ada 3 pasang, sementara di sini adalah hanya berasal dari salah satu jenis atom yaitu N ya, digunakan bersama dengan H untuk berikatan ya. Berarti di sini boleh kita tulis dengan tanda panah ya, berarti elektron ini berasal dari N digunakan bersama ya. Nah, untuk berikatan. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Kemudian rumus Lewis untuk BF3NH3 ya. Ini kan N nomor atomnya 7, 2, 5. Konfigurasi elektronnya ya, H itu nomor atomnya 1. Jadi 1 di sini ya, H-nya 1. Valensinya 1, 1, 1, kemudian N itu 5. Kita ambil 3 ya untuk berikatan dengan H. 1, 2, 3. Kemudian sisanya adalah dari N itu 2 ya, digunakan untuk berikatan dengan B ya. Anda perhatikan di sini B itu kan nomor atomnya 5, 2, 3. Jadi elektron valensi dari B itu 3. 1, 2, 3. Sementara ini supaya stabil itu ya. Jadi elektron yang digunakan bersama berasal dari N. Nah, kemudian F nomor atomnya itu adalah 9, 2, 7 ya. Jadi yang diambil adalah elektron valensinya 7. Kalau 7 itu berarti 3 pasang ya. 1, 2, 3. F yang ini juga sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sementara yang 1 kita gunakan bersama untuk berikatan dengan B. Nah, elektron ini berasal dari salah satu jenis atom yaitu dari N ya.
digunakan bersama ya dengan B ya, dengan atom B. Jadi memakai tanda panah. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinat. Kemudian yang terakhir adalah ikatan logam. Ya, jadi ikatan logam ini adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Nah, contohnya adalah logam besi, seng, dan perak. Ikatan logam ini adalah bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen ya. Bukan ikatan ion atau ikatan kovalen. Salah satu teori yang dibukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Contoh terjadinya ikatan logam itu ya. Jadi tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom besi atau Fe dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom Fe yang lain. Kita lihat ya gambaran di sini. Untuk ikatan logam itu ciri-cirinya adalah atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejar rapat satu sama lain. Jadi di sini atom logam itu memiliki sedikit elektron valensi ya, sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Maka dari itu, kulit terluar atom logam relatif longgar. Nah, di sini terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron itu bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Kemudian mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Di sini elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan-awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Ini yang menunjukkan perbedaan sifat fisika dan kimia dari senyawa ionik dan senyawa kovalen. Untuk memahami konsep yang telah kita pelajari, silahkan kalian kerjakan soalnya di buku latihan. Sekian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.